Shalom, shalom, selamat pagi buat saudara semua, terpujilah Tuhan. Di pagi hari yang cerah ini kita patut bersyukur, sebab sekali lagi dalam anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2021. Seperti Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, maka kita percaya juga bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 3 April 2021 ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang melindungi, dan Dia juga adalah Allah yang pasti memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kembali kita sama-sama menundukkan hati untuk merenungkan firman Tuhan yang datang sebagai pedoman dan pelita hidup kita, yang kita ambil terus dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Dan hari ini kita telah memasuki di hari yang ke-12, dan itu artinya kita akan baca kitab Keluaran pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-51. Saya berharap seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, tetap setia dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Artinya hari ini Anda akan baca keseluruhan pasal yang ke-12, maka Anda akan semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar, dan juga dapat mengikuti apa yang saya akan jelaskan dari perenungan kita hari ini. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan dari ayatnya yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara pasti sependapat dengan saya bahwa semua orang yang ada di dunia ini membutuhkan perlindungan dalam hidupnya. Baik itu perlindungan dari segala mara bahaya, perlindungan untuk sakit penyakit, dan juga maut yang setiap saat bisa mengancam hidup kita. Tidak sedikit orang yang menjadikan kuasa gelap sebagai benteng perlindungan mereka. Namun, bagi kita orang percaya, yang menjadi perlindungan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Pemazmur berkata dalam Mazmur 9 ayat yang ke-10, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara, keseluruhan pasal yang kita baca hari ini merupakan gambaran yang luar biasa tentang perlindungan Tuhan bagi orang yang percaya padanya. Perayaan Paskah di Israel, di mana setiap keluarga harus mengambil anak domba atau kambing jantan yang tidak bercela, berumur 1 tahun, dan yang dikurung selama 14 hari, lalu disembelih pada waktu senja, dan darahnya diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu rumah-rumah di mana orang memakan daging dari domba atau kambing tersebut. Dagingnya harus dibakar dan dimakan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Dan pada saat Tuhan melawat Mesir untuk menghukumnya dengan jalan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun binatang, maka darah yang dibubuhkan pada tiang dan ambang atas dari pintu rumah tersebut tidak akan kena tulah ataupun luput dari kebinasaan. Darah domba telah menjadi perlindungan bagi bangsa Israel saat mereka di Mesir. Saudara, ketahuilah bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menyerahkan darahnya di atas kayu salib, yang kemarin baru saja kita peringati dengan sebutan Jumat Agung. Dia menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib menjadi perlindungan kita. Darah Kristus telah membebaskan kita dari kutuk maut. Di sepanjang perjalanan hidup bangsa Israel, perlindungan Tuhan benar-benar nyata dan sempurna. Bahkan Ia berulang kali meyakinkan umatnya bahwa hanya Dia saja tempat perlindungan mereka. Dan sebagai ayat terakhir di dalam Yesaya 31 ayat 15 berkata,
seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Saudara, janji perlindungan ini juga adalah janji perlindungan buat kita. Tetaplah berharap atas perlindungan Tuhan dan jangan pernah beranjak dari keyakinanmu kalau Tuhan sanggup untuk diandalkan. Dia adalah tempat perlindungan kita yang kokoh, yang kuat. Dia adalah tempat perlindungan kita yang sungguh-sungguh bisa diandalkan. Sepanjang hari ini, kemana dan dimanapun kita berada, saat Anda membutuhkan perlindungan dan pertolongan, bahkan di sepanjang hidup kita, mari jadikan dia menjadi tempat perlindungan kita. Amin. Diberkatilah kita dengan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan firman Tuhan hari ini terus menyemangati roh dan hidup kita untuk tetap berlindung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup mengerjakan perkara yang tidak dapat dilakukan oleh kuasa apapun. Dan diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang diperbuat tangan kanan dan tangan kiri kita, dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.